sudah selesai urusannya. Maksudnya iddahnya gitu. Terus kamu dapat dari mana Tuhan turun langsung Allah menikahkan itu? Wong cuma kalimatnya lalu Allah nikahkan mereka. Ya, Zainab dengan Rasulullah gitu. Bukan tuh Allah turun menikahkan. Jadi coba kalau lah Ustadz Tahta menikahkan saya dengan ibaratnya perempuan. Ya, tidak perlu saya jalan-jalan itu. Repot lawan orang kayak gitu. Udah tahu YouTube yang tidak ada suaranya, dipancing-pancing. Masih tidak ada suara, Ustaz? Iya, saya stop. Oh, di stop. Mau kecapean paling itu. Leso paling itu, Ustaz. Aladin, selamat malam Aladin. Ya, selamat malam Ustadz Madu, Ustadz Tahta. Aladin agama apa? Kok gambar merpati Aladin? Agamanya Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah. Kok bisa Kristen bilang alhamdulillah ya? Terus mau naik ke sini pakai Allah alhamdulillah itu terdiri dari dua kalimat. Satu kalimat pertama alhamdulillah, kemudian lillahi. Lillahi itu artinya kepada Allah. Itu. Emang Tuhanmu Allah? Jadi harusnya alhamdulillah Yesus gitu harusnya kau. Jangan lillah. Kalau lillah kau Tuhannya Allah. Yesus itu kan bahasa Indonesia. Hah? Jadi ceritanya ini Ustadz agak bahasa sudah itu ya, sudah beragama, sudah punya agama gitu. Nah, KBBI yang ngomong itu bahasa Allah itu dari bahasa Arab katanya. Nama Tuhan dari bahasa Arab, kata KBBI. Harus dong kita nama Tuhan dari bahasa dalam bahasa Arab. Oke, di KBBI dikatakan Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab kan, bukan dalam bahasa Islam kan? Terus emang Tuhanmu Allah? Ya kalau orang Arab menyebut Tuhannya itu ya Allah, entah itu Allah Mekah atau Allah Israel, tetap mereka mengatakan Gini aja Bang, kamu mau nanya apa sekarang? Silakan. Tanya aja lah. Wah, daripada itu. keren. Kamu agamanya apa? Oh, mau bahas tema kayak. Oke, Kristen. Berarti bukan pengikut Yesus ya? Tuhan jadi manusia pagan. Kalau kitab jadi manusia itu pagan apa enggak? Kitab jadi manusia gak ada kitab jadi manusia. Mana ada kitab jadi manusia? Al-Quran jadi manusia, kamu percaya enggak? Oke. Di mana ada Al-Quran jadi manusia? Sekarang saya tanya, Imam Al-Kahfi itu siapa? Apa? Imam Al-Kahfi. Siapa Siapa Imam Imam Al-Kahfi? Hah? Al-Kahfi kau nggak kenal Tata? Aduh, gimana sih Ustaz? Gini dah, kamu di mana ada firman jadi manusia? Di mana? Firman itu apa? Firman itu perkataan. Kalau perkataan berarti diperdengarkan. Contohnya Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15. Apa yang dia dengar disampaikan. Yohanes 17:8. Nabi Muhammad juga gitu. An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia dengar itu wahyu, firman Tuhan. Setelah disampaikan dibukukan. Gak pernah jadi manusia firman itu. Kalau ditulis iya. Oke lah, kalau kau bantah Tuhan jadi manusia pagan, sekarang saya tanya. Silakan. Al-Quran jadi manusia kau percaya tidak? Di mana? Sejak kapan? Sejak kapan Saya tampilkan Al-Quran? datanya. Oke, tampilin data. Mantap, tampilin data Ustaz. Silakan. Ya, tampilin data lah. Aku ngalah. Kau berhadapan sama Ustaz Tahta sekarang. Tampilin data. Ya,
biar aku sama bentar. Biar aku sama si Tata biar ku goreng dia. Tata Ustadz Madu Kuba udah ku goreng sih kemarin-kemarin. Ya gimana? Gedein lah, enggak kelihatan jadi. Itu datanya di mana? Al-Quran Gedein dulu. jadi manusia gimana maksudnya? Gedein biar dibacakan. Ya. Oh kurang gede. Oh, minta Santai gedein lah. Ustaz. Saya bukan Ustaz, penggugat izin tuh. kecilin, Saya Ustaz, nggak ya. memuja. Ya. Iya. Lu mau Apa apa? bunyinya di situ? Mau kemana? Jangan double Oke, tapi ya. silakan baca Tata. Coba. Bacakan dulu. Coba aku baca coba. Baca silakan baca. Loh, kau yang bawa narasi, Baca. kau yang baca. Udah saya jawab aja. Dengar saya baca dulu, saya baca. Gak usah, saya tuh sudah ahlinya mas. Loh, kok takut dibacakan gimana sih? Oke, jadi gini. Ya, gak usah gedein dong. Kalau kata Hatta itu udah Udah perlu takut ya? baca banyak-banyak. Ya, saya bacakan. Ya udah silakan Saya baca. bacakan. Baca dulu. Baca Baca, dulu. baca dulu. Oke, Ya, silakan. gedein saya. Gedein saya baca. Oh, mau Iya, digedein besar lagi saya baca. Ustaz. Gedein Ustaz ya. Ya, silakan. Jangan kabur lah. Hmm. Oke, dengar ya. Enggak ada ya. Rasulullah. Ini takut didengar sama jemaat. ini. Waduh, Baca udah. kayak gitu sudah mainan. Oke, saya dengar. Ayo silakan. Oke. Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu Diam dulu dia. yawmal qiyamah syafi'an ya syabihi sama dengan itu. Diam dulu lah, aduh gimana sih. Silakan. Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat kepada para pembacanya dalam wujud seorang pemuda yang cantik dan pucat. Jadi gimana itu Tata? Tuhan jadi manusia pagan. Oke. Dengar dulu Jadi bentar ya. gini loh ya. Bentar. Oke, sudah. Bentar lu Tata. Udah. Tuhan jadi manusia. Saya udah panjang paham kayak kali. gitu. Oke. Enggak usah, enggak usah. Kitab jadi buku jadi manusia itu apa? Oke. Jadi gini, itu menjelaskan tentang apa? Nanti surat Al-Baqarah itu datang kepada kita. Tahta, akulah yang sering kamu baca. Kalau orang seneng baca surat Waqiah, ya, karena nanti seperti sholawat, orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Begitu juga Al-Quran nanti datang. Misalnya ada orang suka membaca surat Al-Baqarah. Nanti Al-Baqarah ini datang. Akulah yang kau baca setiap hari. Teman-teman ya. Itu si Tata menandakan. Bukan sudah berarti. setuju ya. Bukan berarti Sabar dulu. datang menjadi manusia. Bukan gitu istilahnya di situ. Sebagai saksi bahwa itulah orang. Jangankan itu ya. Semua dalam Islam ya. Semua tempat yang kita perbuat menjadi saksi nanti. Makanya ada hadis gini. Kalau kamu sholat di masjid, sholat sunnah, pindah-pindah tempat. Karena nanti setiap tempat yang kamu gunakan itu menjadi saksi. Begitu juga ada orang senang baca Quran. Oh, saya suka baca Al-Baqarah. Nanti Al-Baqarah datang. Akulah tahta yang sering kamu baca. Bukan berarti menjelma itu. Itu istilah bahwasanya semua yang kita lakukan ini menjadi saksi. Kita bahagia. Bukan jadi Tuhan ya Ustaz ya, bukan ya. Bukan jadi Tuhan. Enggak ada jadi udah Tuhan. Udah. Terus apa lagi? Jadi gini Tata, di sini udah jelas-jelas dikatakan dalam wujud seorang Iya, itu istilah. manusia. Karena kalau tidak ada wujudnya Saya ngomong dulu. bukan hanya Al-Quran, Saya ngomong dulu lah. tapi Tenang. semua amal-amal kita itu Tenang. akan menjadi saksi nantinya. Kita berbahagia. Tenangkan dirimu. Tenang dulu dong, gimana sih? Saya Udah saya dijawab ngomong sih. tadi saya diam loh. Ya, Mau kamu ngomong apa saya lagi diam sih? tadi. Sekarang saya ngomong lah. Gini loh bro, di situ jelas dikatakan menjadi manusia. Kau malah pelintir. Ini bahasa Indonesia Ustaz. Kau pelintir, kau Iya, saya mengatakan. tahu. Bukan berarti Quran jadi manusia beneran, bukan gitu Berarti istilahnya. ayat ini salah. Berarti ayatnya Loh. salah. Lah, Ya bener, tapi jangan diartikan langsung jadi manusia seperti yang kamu. Nah sekarang gini, coba. Menurut kamu, oke sekarang kita dua arah. Menurut kamu Yesus itu firman jadi manusia enggak?
Ayo. Ya, kau selesaikan dulu ini. Ya udah Jadi, selesai udah, udah. aku- Nah sekarang Oke, siapa kau akui. di dunia ini ada nggak firman jadi manusia? Ada nggak? Berarti kau akui Al-Quran jadi manusia. Tidak. Loh, nanti di Oh, akhirat bukan. bukan hanya Al-Quran, Bukan. semua amal kita nanti akan datang. Ngomong nanti. Oke, berarti sekarang ayat enggak. ini salah. Nah, sekarang Iya, enggak, yang berarti kamu ayat ini salah. yakini. Oke, sekarang yang kamu yakini siapa di dunia ini firman jadi manusia? Siapa? Enggak, ini loh kitabmu. Berarti Ya, ayat ini salah. Udah aku jawab itu. Oke, jawabannya apa? Benar nggak? Kitab jadi manusia nanti. Semua amal kita ini akan datang kepada kita. Akulah yang kamu baca. Surat Yasin nanti akan menjadi saksi. Karena apa Ya, yang kita berarti makanya ada dia menjadi saksi dalam Coba, wujud coba baca. manusia kan? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa kau baca Ya, dia Al-Qur'an? menjadi Fa saksi innahu dalam wujud ya'ti. manusia kan? Fa innahu ya'ti, karena Al-Qur'an nanti datang kepada kita. Yaumal qiyamah syafi'an, untuk memberi syafaat li ashabihi, bagi pembacanya. Oke. Berarti kalau akui dia Sebentar dulu, datang. aku jadi host. Sebentar Biar nggak dulu. nganggur. Diam dulu. Yang kita notice di sini adalah Tuhan, bukan Quran, Oke, sekarang. bukan kitab. Tuhan. Ya, nah sekarang siapa firman mana yang jadi manusia? Coba. Di dunia ada nggak? Itu kan di akhirat menjadi saksi setiap apa yang kita baca. Di dunia ada nggak firman jadi manusia? Nah, Oke, yang menjadi saksi itu dalam wujud manusia atau wujud apa? Saya tanya. iya, tapi itu bukan Tuhan. Enggak, saya enggak tanya ini Tuhan apa enggak. Yang saya tanya Kan Ini- katanya ini- sesuai ini- tema. Udah aku bilang, udah dijawab. Sekarang silakan kamu mau nanya apa lagi? Karena kalau kamu dialog dengan tahta, apalagi tentang Bible, kamu tidak akan berani itu. Sekarang silakan pilihannya mau dialog atau mau bertanya lagi, silakan. ya soalnya kau sudah 2 kali macet Tata. Waduh, bagi saya kamu ngeklaim tahta kalah, tahta macet, tidak penting bagi saya. Intinya, yang saya penting bagi saya, ada nggak pendeta yang berani dialog itu pakai data? Itu yang penting bagi saya. Enggak perlu pendeta sama apologet yang kecil-kecil aja. Kalau gitu kamu sekarang, silakan temanya itu ada. Ayo kita dialog pakai data kita. Oke, temanya Tuhan jadi manusia pagan. Kalau Ya, Tuhan jadi ya. manusia pagan apa enggak? Ya, ayo silakan. Itu bukan Tuhan itu. Ini data saya. Itu bukan Tuhan. Ya jawab itu, jawab. Iya, itu bukan Tuhan. Makanya tidak sesuai dengan tema. Ya, itu Tuhan. Saya mengatakan itu jadi manusia. Itu bukan Tuhan. Nah sekarang gini, Tuhan itu siapa? Tuhanmu siapa? Hah? Ayo jawab. Siapa Jadi Tuhan? kau sudah akui gitu. Siapa Tuhanmu? Iya, akui dulu. Selesaikan dulu. Ini sudah selesai apa belum? Udah selesai. Sekarang mau dialog atau mau bertanya lagi? Oke. Oke. Hmm. Berarti sudah selesai ya? Ya berarti nggak apa-apa, fix. Nanti Al-Quran menjadi saksi dalam bentuk Ya manusia. udah sekarang. Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Ini temanya. Kalau kamu Pertanyaan mampu, kedua. ayo. Saya Nah, bertanya aja kalau kau mau. ya silakan bertanya. Apa? Mau tanya apa lagi? Berarti intinya kamu takut kalau dialog, takut. Bukan, soalnya kau nggak berani Enggak, jawab. gini dulu, biar enak, biar orang tahu. Kamu kalau saya tantang Bible kamu yang kamu kuasai, berani nggak? Ya ini saya tantang kamu kitab. Berani nggak? Iya dua-dua berarti ya. Saya pakai Quran, kamu pakai Bible. Temanya satu temanya. Apa tema yang kamu kuasai? Tentang ketuhanan gimana? Atau siapa Yesus, siapa Isa dalam Quran? Siapa Yesus dalam Bible? Iya. Ajaran pagan aja, ajaran pagan. Oke, sekarang silakan kamu narasikan ciri-cirinya pagan dengan samawi. Saya nggak perlu. Oke. Saya nggak perlu kemana-mana. Saya hanya membawa data ini. Lanjut. Ya udah, silakan. Daftar ciri-cirinya pagan seperti apa? Kalau samawi apa? Silakan. Ya, coba. Kitabmu ini menjadi manusia itu gimana? Bukan Tuhan itu, Jangan Ten. ketawa, Tata. Ini yang nonton 1000 loh. Kita bahas ketuhanan, bukan bahas Quran. Gak ada kita itu nyembah Quran, gak ada. Jadi udah macet ini ya, Ta. Ini kali kedua loh, Ta. Tanya ini 1.200 orang nonton Enggak lah. ke kekosonganmu.
Kalau kosong Ya jangan intinya nangis saya gitu sudah loh. tahu lah kualitasnya seperti apa ya. Kayak gini aja, tak kasih pilihan ya. Kalau tidak mampu dialog, bertanya. Silakan, mau nanya apa? Ya kalau kamu suruh aku bertanya ya pertanyaan minggu kemarin Jibril dengan Ruhul Kudus yang membawa wahyu siapa di antara kedua ini siapa? Oke. Sama. Jadi gini, Jibril itu mempunyai beberapa nama. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Sadidul Quwa, Ruhana. Itu nama dari malaikat Jibril itu. Udah aku jawab Oke, pakai data. Oke, di mana datanya Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Oke. Kul nazzalahu Ruhul Kudus. Tampilin biar kita lihat sama-sama. An-Nahl ayat 102 coba. An-Nahl 102. Terus Ruhul Oke, saya lihat dulu ya. Jibril. Saya lihat dulu An-Nahl 102. Oke. Bisa nggak? Yang kedua, Jibril disebut Ruhul Amin. Al-Asy'ara ayat 193. Kamu yakin di situ nggak dalam kurung? Madu tampilkan tampilkan biar orang enggak ngeyel. Oke, surat berapa? Bang Madu tampilin. Maduku baca dulu. An-Nahl 102. Itu aja kita Ustaz. Biar orang kayak gini nggak ada mau juga. Enggak, saya cuma bertanya loh. Ustaz. Katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus, Jibril menurunkannya. Dalam kurung. Dalam kurung. Sebentar dulu, aku mau nanya. Kalau dalam kurung ada masalah buat dirimu? Oke, di Texas ini ada Jibril. Oh, berarti kalau itu nama dari malaikat Jibril. ini Ya Texas ini ada nggak dalam kurung itu? Loh, Ruhul Kudus itulah Jibril nama. ini Jibril, nama lain Jibril ini. Ya di Texas itu. Udah, gini. Saya tidak mau yalan. Sekarang mau bertanya lagi atau kita dialog? Saya tanya itu. Jibril itu dalam Saya kan udah bilang, setiap saya jawab kalau sudah jawab pakai data, saya tidak mau yelan-yelan. Kalau tetap ngeyel, saya tantang Bibelnya. Ingat ya, Bibel kamu ada di otak saya itu. kamu nantang Bibelku, tapi kitamu kok nggak kuasa itu gimana? Loh, barusan sudah ku jawab pakai data. Oke, di situ ada nggak Jibril, ada nggak di Texas League? Ya itu Ruhul Kudus itu kan Yang nama mana malaikat coba? Jibril itu. Ya tampilin kembali. Udah gini. Kamu mau dialog atau mau bertanya lagi? Hah? Ya mana coba tampilin kembali. Aduh, udah dah ke sana. Udah takut. Ngapain saya ngelayani orang? Saya dari kemarin gini, udah janji saya. Saya tidak mau yel-yelan, percuma buang-buang waktu. Mendingan saya naikkan yang lain, bertanya, saya jawab turun. Kalau mau saya ngeyel. Udah jelas pakai ayat, pakai data. Ya kan, naikkan lagi yang lain. Ayo. Mau aku balas Ustaz? Tidak perlu lah dong. Ini ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih. Ibu. Langsung ganti. Biar ada nama-nama. Turunin Ustaz. Puter di saya, nggak bisa diturunin Ustaz. Kepencet Ustaz. Ya, ada apa-apa. Kalau mau pencet layar aja. Tap layar. Sebentar. Yuk Iwan Pila, digercepin ya. Ini masih 1 jam kita sampaikan ke 100 Kak Iwan Pila. Jangan sampai ini kita tertombak sama tentara Romawi ya Iwan Pila ya. Silakan, langsung yang baru masuk. Perkenalkan, Otan apa Chris? Pak Ferdiansah, selamat malam. Pak Yosak, selamat malam. Yuk absen juga, lop oren. Yosak, selamat malam Yosak. Pak Yosak. Ya, halo. Oh, saya ada di atas tuh. Iya. Agama Pak Yosak. Saya Muslim, Bang. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya lagi kerja ini. Kenapa tiba-tiba dipanggil ya?
Siap, izin aku turunin Pak Yusak ya. Iya, Tep-tep. siap. Saya lagi Assalamualaikum. nyimak. Ya, waalaikumsalam. Pak Firdiansyah, selamat malam Pak Firdiansyah. Pak Firdiansyah, sebentar. Aduh, kebanyakan ini yang aduh. Oh ya dong, kamu yang naikin, saya yang nurunin. Freddy, Siap. Fred. Ferdiansyah. Satu. Ferdi. Nah, tidur. Loh, ketika udah dipencet kayak bunyi suara kayaknya. Terus ini apa ini namanya ini? Bulat-bulat kayak martabak ini apa? Bentar. Ayo, yang Al-Kaisa Ustaz. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Muslim nih bang, nggak iseng-iseng kok dinaikin gitu. Oh, iseng. Jangan iseng, Oh, Pak. tugasnya madu ini. Iseng. Ya udah bang. Oh, Terima kasih telah pesan naik. aja. Ya, salam aja. Salam untuk semuanya. Silakan. Nokia. Bukan. Apa itu? Nokia? Oppo ya. Oppo. Oppo. Kalau montak monye masih bunter Ahmad dulu Ustaz. Ayu Asyari. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ahmad. Waalaikumsalam. Saya kepencet Ustaz, maaf. Kepencet. Ya. Awas Pak, salah kepencet yang lainnya Pak. Berarti ya. Pendosa. Ya, monitor. Ya, silakan. Hotel apa Kristen, Bang? Saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bang, Ya, silakan. Nanya apa? abang kan hafal banget bang tentang Bible. Enggak, Bang. Saya cuma gayanya doang, pura-pura hafal, enggak. Mau nanya bang, Enggak usah nanya Bible tentang fitnah-fitnah aja dulu. Karena ini biar orang bisa itu jawab. Matius 26:18. Nggak usah ditanya Bible, nanti monolog nanti. Itu Jangan- si jangan. Anu itu apa bang, si Anu? Nggak tahu. Ya, anu. Nggak tahu. Aduh, Bang offset. Ya udah Bang, tap aja di bawah Masa Bang. ngurus anu, Bang. Udah ada. Ya. Siap. Anu itu urusan kita masing-masing, anu. Hati-hati anu Ustaz. Yang lain Silakan. Ustaz. Asari, selamat malam. Asari. Oke, nggak ngomong. Jadi kalau masalah Bible itu kawan, untuk dialog jangan ditanyakan monolog nanti. Kecuali ada otennya kita bahas apa. Mantap. Bukan untuk ditanyakan, untuk dialog. Nah, udah dua-dua dong, biar gak bingung dong. Daeng mutu, Ustaz. Daeng mutu salahin. Daeng mutu bukan aku Ustaz. Ya, lumayan dia. Bukan aku. Nah, biar aja. Mana dong? Mana dong? Biar gimana? Ali Kempo. Mek bosan. Kasih turun Bang, kasih turun. Oh, mantap. Tap Pak ya. Assalamualaikum. Oh, yang naik kan? Iya, yang naik kan. Haji nomor. Bukan aku. Iya, Haji nomor tuh. Jangan langsung kayak orang Jurasa gini Bang Moto. Sofian. Tuh di bawah tuh. Ketawa tuh. Sofian. Aduh.
Arsa Kak, selamat malam Arsa Kak. Assalamualaikum Bang Tata. Salam sekum dari Waalaikumsalam. Siap, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabranu Bang, nyima bayi Bang, turun bil Bang. Mantap, tetep Bang ya. Eh, Tetep, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nadi Putra tuh. Nadi Putra apa Nadi? Tunggal Bang. Oh siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan bertanya Pak. Penggemar Ustadz Tata ini. Udah Ustadz Tata panjang umur dapat jodoh Pak Ustadz. Amin. Ini doa yang saya tunggu-tunggu tuh kayak gini nih. Oke lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jangan lupa tap-tap Pak ya. Ya turunin Bang, saya takut salah tempat turun. Gimana nih cara nurunin? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Siapa yang ngomong? Ini saya Sagitarius. Saya ingin menanyakan suatu pertanyaan Bang. Apa-apa? Jadi gini Bang, saya ini seorang mualaf. Mantap, alhamdulillah. Lanjut. Saya dari Kalimantan Barat Bang. Yang mau saya tanyakan sama Pak Ustadz, jadi gimana ya? Saya pernah menikah dan istri saya juga ikut mualaf. Alhamdulillah. Lanjut. Tapi setelah 5 tahun pernikahan, dia balik lagi ke Katolik. Jadi murtadin. Kenapa? Tapi saya tetap mempertahankan agama saya, agama Islam. Nah, yang mau saya tanyakan, karena sebagian orang itu ada yang ngomong, kalau istrinya murtadin, maka dosa istri itu ditanggung suami. Apakah benar atau tidak tuh Ustadz? Oke, jadi gini, dosa istri ditanggung suami itu ketika kita bersama suami istri, kewajiban suami itu apa? Menafkahi, mendidik, ajak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia maksiat wajib melarang. Kalau dia membiarkan, dia tanggung jawab nanti di akhirat. Karena orang menikah itu gini loh ya. Qabiltu nikah. Ya. Setelah dia qabiltu, ibaratkan Allah itu gini. Madu, ini setelah kamu menikah ingat ya. Haknya istrimu ini awalnya ada pada tanggungan orang tuanya. Yang mendidik orang tuanya, yang menafkahi orang tuanya. Setelah kamu qabiltu nikahin, semua kewajiban orang tua ke anak itu pindah ke kamu. Bahkan kalau dia melakukan dosa, yang dulunya orang tuanya tanggung jawab sekarang pindah ke kamu. Sehingga orang laki-laki itu akan apa? Ketika ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu laki-laki dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya kita seorang suami jangan cuma menjaga dirinya. Oh saya takut tidak mau masuk neraka, saya tidak mau maksiat. Bukan hanya dirinya, juga keluarganya. Ingat ya istriku, ingat anakku. Ya, kalau mereka bermaksiat cegah. Karena kalau tidak sama saja kan mereka ini seakan-akan mau ke neraka kan, dosa-dosa itu. Maka kewajiban suami mencegah itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, kalau dia membiarkan keluarganya berbuat dosa, dia ikut berdosa. Kecuali dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban itu. Kok di luar tanpa sepengetahuan tetap melakukan tanggung jawabnya. Itu ya. Atau abang tiba-tiba murtad. Ya bukan tanggung jawabnya. Makanya orang murtad itu langsung istri murtad,
maka diberi tempo dulu. Dia tidak boleh berhubungan badan. Sampai kapan? Sampai masa iddah. Masa iddah itu 3 sucian. Ya. Kalau masa iddah tetap tidak kembali lagi ke Islam, cerai sudah. Gitu ya. Jadi orang murtad itu tidak boleh kumpul lagi. Nah, sampai kapan kita beri kesempatan dia? Ya, berapa hari sampai masa iddah selesai. Baru ketika dia tetap tidak kembali, tolak. Tapi ketika di masa iddah dia kembali lagi, tidak usah nikah lagi. Tinggal rujuk lagi langsung. Gitu ya. Begitu Bang. Jadi kalau dia murtad, biarin. Anda tidak akan ditanya nantinya. Kan Anda sudah berusaha, dia sendiri yang memurtad. Ya tidak ditanggung nanti gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Masalahnya saya sudah sering menyarankan diajak sholat, dia tuh selalu banyak alasannya, Tat. Bilang sakit perut, sakit kepala. Sedangkan saya berusaha menimba ilmu karena saya ilmunya kan kurang. Jadi saya kan perlu banyak belajar. Setiap kali saya ngajak dia sholat, awalnya dia mau. Tapi setelah udah menjelang 5 tahun pernikahan, saya nggak tahu tuh Ustadz kalau dia tuh diam-diam sudah murtadin. Nah, jadi pantas aja dia kalau dia ajak sholat, dia selalu beralasan. Tapi kebanyakan orang bilang kalau kita bersetubuh walaupun itu istri sama istri kita yang udah murtadin itu hukumnya haram. Jadi saya kasih waktu 2 bulan tapi dia nggak mau balik lagi ke agama Islam, jadi saya ceraikan. Apakah itu saya berdosa apa tidak? Itu Enggak apa-apa Pak, benar itu Pak. Ya, Sudah benar Pak. Jadi yang penting abang sudah berusaha dan jangan takut. Istri, anak, harta itu cuma di dunia. Ya. Intinya itu ke akhirat. Carilah istri yang bisa menemani kita sekiranya di dunia dan akhirat. Ya. Jangankan beda agama. Wong kita saja seorang wanita cari suami yang bisa membimbing. Juga suami mencari istri yang bisa diajak sama-sama beribadah. Nah, kalau sudah beda agama, wong tujuan kita mengajak dekat kepada Allah, dia tidak mentuhankan Allah. Untuk apa? Sedangkan harta yang terbesar di dunia ini, iman wal Islam. Karena Allah menciptakan kita ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin, semata-mata hanya beribadah kepadaku. Nah kalau kita punya teman satu rumah, tidak beribadah kepada Allah, untuk apa? Gitu. Uang tujuan kita itu dihidupkan untuk ibadah. Gitu. Jadi udahlah, kalau memang sudah dilepas, tidak usah galau, tidak usah. Uang mereka ini cuma di dunia. Carilah istri yang bisa sekiranya di dunia bersama, di akhirat bersama, gitu ya. Cari istri lagi Pak. Itu, terima kasih ya Pak Ustadz. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Jodohnya Pak Ustadz. Amin. 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 Nah, tuh dapat doa lagi Ustaz. Dapat. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya izin turunin Pak Sekretaris ya. Jangan lupa. Iya, Pak. Silakan, Jangan lupa tap di bawah. Oke, lanjut. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamidah. Oh, Hamidah. Corak bini Ustaz. Hamidah Sima. Hamidah Simamora. Selamat malam Hamidah. Hamidah. Ih, enggak ngomong. Suka-sukamu. Jangan Pak Ustadz. Saya di bawah aja Pak Ustadz. Abang yang minta naik. Oke Bang. Tap ya Bang ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, silahkan Ustaz. Apa? Ada yang naik, ada yang naik. Silakan yang baru naik. Ayo. Diperkenalkan Otan apa Kristen nih? User. Ifrit, apa Ifrit? Apa sih namanya? Kenapa? Eiril Oh, Eiril. sama Gus Saputra. User, selamat malam. Agama apa user? User 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gus Saputra, selamat malam Gus Saputra. Waduh, suaranya kecil banget. Udah kecil pakai banget. Gedein suaranya, Pak. Mantap. Oke, Pak, tap aja di bawah, Pak ya. Mantap, Pak. Gas. Gus ya. Didoain cepet nikah juga katanya Ustaz. Gak bosan-bosan nyari. Gak bosan-bosan. Astagfirullahaladzim. Silakan Bang, langsung. Agus. Masih muter. Ya Agus. Masih muter Ustaz. Masih muter. Ya. Masih leng-leng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini gambarnya Pengen ini. silaturahmi aja, Kang Arif. Nggak ada Kang Arif. Gimana sih? Ustaz Arif di samping. Terima kasih. Ya udah saya turun lagi monitor di bawah. Siapa? Jangan lupa teteh Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiwa baru. Waduh, ada jiwa baru nih. Menempuh hidup baru kah? Surga dunia. Jiwa baru, selamat malam. Jiwa baru. Selamat malam. Mantap. Suaranya familiar, Kak. Ini yang Agama dituntut. apa? Agama apa jiwa baru? Saya Kristen. Mantap. Mau bertanya atau mau berdiskusi, Bapak? Sesuai aja dengan tema ini. Mantap, berdiskusi sesuai tema. Silakan Pak, tema ini Bapak silakan mendeskripsikan Tuhan jadi manusia itu konsep pagan atau bukan Pak? Silakan Pak, dimulai dari sekarang Bapak. Ya. Tentu jauh sekali pengertian dengan pagan. Oh jauh, seperti apa Pak? Jauhnya gimana, berapa kilometer gitu, atau gimana Pak? Coba dideskripsikan Pak, dideskripsikan, gini gitu Pak. Ya kan bicara soal Mesir kuno, Yunani kuno itu kan perwujudan daripada dewa, yang dimana itu kan tradisi-tradisi Sami Mantik itu, Sami Manik, apa istilahnya itu ya, roh leluhur, roh alam itu kan tidak sama sekali, itu akan jauh sekali, tidak bisa disamakan. Itu bahasa-bahasa mitologi yang nggak bisa masuk dalam konsep Tuhannya orang Kristen. Kalau orang Kristen itu gini Pak, Anda mentuhankan Yesus kan dia manusia. Itu kenapa dituhankan? Alasannya apa? Nah, kalau menurut saya itu cacat logi kalau bilang manusia jadi Tuhan. Ini salah, ini pernyataan yang menurut saya sudah analogi yang cacat. Ya silakan alasannya apa diantaranya? Kenapa saya mentuhankan Yesus? Itu apa? Mana manusia mau jadi Tuhan kan, ini kan sudah
logikanya udah ngawur kalau orang bilang manusia mau jadi Tuhan kan. Ini konsep Ya makanya terang Tuhan. kita tahu kan, Yesus ini anak manusia. Markus 10:45, Matius 17:22, Matius 18:11, Matius 19:28. Dia anak manusia. Tiba-tiba oleh Kristen dituhankan. Apa alasannya? Gelar itu anak manusia adalah salah satu gelar yang yang disematkan kepada Yesus yang bisa manusia bahasakan. Tahu maksudnya itu anak manusia itu? Yang benar-benar dia adalah turun daripada Tuhan Allah sendiri untuk benar-benar gelarnya itu sebagai anak manusia yang 100% sebagai natur insani. Jadi Yesus itu berasal dari mana? Yesus kan itu dari Allah sendiri kan, dia sendiri adalah kenosisnya Allah. Oke, sekarang kalau cuma itu alasannya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, bukan hanya Yesus. Lihat dulu konsepnya, maksudnya apa itu? Jangan disamakan dengan pengertian. Jangan cuma mentuhankan Yesus gara-gara berasal dari Allah, bukan hanya Yesus. Iya, tapi jangan disamakan lah kan. Ya makanya silakan pakai ayat apa Anda mentuhankan Yesus, pakai ayat apa di antaranya coba. Nanti saya jawab pakai Bible nanti, ayo. Ya kita mulai lagi waktu dia dilahirkan itu kan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Tuhan kota Daud. Oke, di mana itu? Tak kasih tahu Lukas 2 ayat 11 itu kan. Itu pintar memang, saya tahu. Sekarang ketika di ayat 22-nya Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Itu bicara soal bagaimana kan Yesus itu berkenosis, Allah itu berkenosis di dalam Allah dalam. Yang saya tanyakan di ayat 11 Tuhan lahir, di ayat 22-nya Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ada berapa Tuhan itu? Menurut kamu Tuhan ada berapa? Loh, kalau saya satu, menurut Yesus satu. Sama, Tuhan saya juga adalah satu. Oke, sekarang kalau Tuhan itu lahir, lalu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang satu itu. Loh, Yesus diserahkan kepada Yesus itu. Iya, artinya itu Tuhan yang satu, itu yang maksudnya. Iya, gimana Tata? Ya memang Tuhan yang satu itu. Nggak lari kemana-mana konsepnya. Di situ Tuhan itu lahir, lalu Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Oke. Yang dimaksud Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan itu Tuhan yang bagaimana yang dimaksud itu sih? Nah, ya udah tahu di situ kok bisa Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Ya bentuk Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan yang akan diberikan itu Tuhan yang bagaimana? Nah, coba saya nanya, Yesus itu punya Tuhan apa enggak sih? Dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan yang turun ke dunia kan? Dia sebagai yang saya tanya, Yesus punya Tuhan apa enggak? Dia firman yang menjadi manusia. Yang saya tanya, Yesus punya Tuhan apa tidak? Yesus tidak dia adalah Tuhan sendiri. Berarti tidak punya Tuhan? Bukan tidak punya Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dia harus memiliki Tuhan sementara dia adalah Tuhan sendiri? Matius 11:25. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Hukum yang terutama, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Esa. Gimana? Tuhanku Esa itu kan Esa satu kan jelas satu, nggak bisa dipisahkan. Ya oke, satu itu siapa? Satu itu. Oke, satu itu siapa? Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan yang pada hakikatnya adalah ya pencipta itu sendiri. Ya, hakikatnya adalah Tuhan itu kan satu menurut Yesus, Allah Bapa. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Satu itu. Sama, itu Tuhan Allah Bapa itu. Bukan Yesus. Dia yang turun dari Allah Bapa itu dia turun jadi firman. Yesus, Tuhan itu turun jadi Yesus gitu. Iya, betul. Oke. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Bapaknya tetap di langit. Tidak turun. Tidak turun. Ya, 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia.
Ya kalau dia di langit gimana? Tetap di atas. Ya berarti tidak turun jadi Yesus berarti. Ya bentuknya seperti apa itu? Dia di sana itu seperti apa? Oke, bentuknya seperti apa? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Gak ada. Ya memang seperti apa? Kalau kita orang Kristen, Nah, terus kenapa kamu mentuhankan manusia? Tuhankan manusia ya karena memang dia adalah manusia, dia adalah natur ilahinya, dia di dalam dagingnya itu Di adalah mana Tuhan. datanya? Datanya di mana? Itu tadi kan di dalam Lukas itu pasal 12 ayat 11 ayat 12 Loh, itu. di situ justru ada Tuhan lain. Lari maksudnya? Loh, ya, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan yang lahir Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya sebagai bayi yang benar-benar dia harus. Berarti Tuhan bayi diberikan kepada Tuhan yang bukan bayi gitu. Secara ritual dia adalah utusan, dia adalah Allah sendiri, dia kenosis. Artinya dia benar-benar Kata Yesus Allahnya di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bapa lebih besar, lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Bapa lebih besar, Yohanes 14:28. Bapa dan Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. benar. Ya sudah, mana yang kamu tuhankan dua ini? Bapa atau Yesus? Kan dua, dia tidak akan pernah menjadi dua. Loh, Dia adalah Bapa bagian mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa lebih tinggi. Yohanes 13:16. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Terus Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku. Berarti kan ada dua. ya karena dia statusnya sebagai apa? Eksistensinya dia di dunia sebagai apa? Di dunia dia sebagai manusia, sebagai daging. Oh, terus kamu tuhankan gitu. Daripada eksistensi yang namanya Allah yang tidak berbentuk itu, yang tidak berbadan itu, yang tidak punya, yang hanya berbentuk roh yang datang ke dunia, dialah sendiri itulah Oke, bentuk. sekarang gini aja. Tuhan yang benar ini menurut Yesus siapa? Tuhan yang benar menurut Yesus. Nah, Sama saja. Pertanyaan bagaimana ini maksudnya ini? loh, kalau Musa, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan menurut Musa Allah itu. Menurut Yesus siapa Tuhan itu? Menurut Yesus memang ada di Alkitab katakan begitu? Ada, Markus 12:29. Menurut Yohanes Yesus, 11:3. Yesus pernah berbicara tentang Tuhan atau bagaimana maksudnya menurut Benar, Yesus? Yesus. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Matius 11:25. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu Yesus? Tuhan, Tuhanku. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Di langit. Matius 18:19. Bisa kelihatan nggak? Tidak. Yohanes 5:30. Ada berapa? 1. Markus 12:29. Itu Tuhannya Yesus itu. Tapi pengertian tentang kenosis tahu nggak? Bagaimana itu Yesus? Ya udah nih, silakan pakai data. Bagaimana Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia? Kata siapa mengosongkan dirinya? Tetap di langit dia. Salah satu hakikat yang Tuhan tidak pernah mengosong dirinya. Coba nanya ke Yesus. Yesus, Tuhanmu di mana? Di langit. Itu tidak mengosongkan diri, tetap di langit. artinya dia bisa maha melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa lakukan dengan tidak bisa, otak kita terbatas untuk. Ya makanya bicara pakai data saja kita. Coba pakai data. Coba sekarang gini. Anda mentuhankan Yesus itu pakai data yang mana? Coba satu-satu kita bahas. Biar saya ajarin Bible yang benar nanti. Ayo. Filipi 2 ayat 5-8. Baca, coba baca. Baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Oke. Walaupun dia rupa Allah. Pertanyaannya, Tuhan itu punya rupa apa enggak? Tuhan punya rupa. Punya rupa enggak Tuhan itu? Tentu punya. Di mana datanya Tuhan punya rupa? Di dalam
Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Bahkan kata Yesus, Tuhan itu roh. Memang salah kalau Tuhan Yesus katakan Tuhan itu Allah itu roh. Nah terus, berarti punya rupa enggak? Ya? Punya rupa enggak berarti? Ya itu bentuk roh itu tidak berupa. Nah, oke, kalau Tuhan itu roh, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Kan Yesus manusia. Kan sudah dibilang kembali lagi di Lukas pasal 12 ayat 11 itu Yesus Tuhan di kota Daud. Kita percaya. Yang benar itu Tuhan Allah itu kan Yesus diserahkan kepada Allah, Tuhan Allah di ayat itu. Ya nggak ada masalah, memang dia itu ritualnya. Ya, berarti Tuhan ada dua, Tuhan bayi dan Tuhan Allah, gitu. Itu ritual yang harus dilakukan sebagai orang. Iya, berarti kalau kamu pakai Lukas 2 ayat 11, berarti Tuhan ada dua, Tuhan senior, Tuhan junior. Tuhan senior, kamu nggak bisa. Coba di ayat 11 Tuhan junior lahir. Sekarang gini, di ayat 11 Tuhan junior telah lahir. Di ayat 22 diserahkan kepada Tuhan Siapa yang bilang Tuhan junior? Itu bahasamu bilang Tuhan junior. Kita nggak nyatanya Tuhan baru lahir, setelah itu diserahkan kepada Tuhan. Berarti kan ada dua Tuhan. Dia itu omnipresent, dia berada di mana aja dia mau. Dia bisa sekarang pakai data. Mana ucapan Yesus bahwa Tuhan itu di mana-mana? Silakan. Karena menurut Yesus Tuhan itu ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Sekarang di mana datanya Tuhan itu di mana-mana? Silakan. Pertanyaannya di mana perkataan Yesus Tuhan ada di mana-mana? Kamu kan ngomong barusan Tuhan itu di mana-mana katanya. Coba pakai data. Oh jelas dia ada di mana-mana karena dia hati. Nah, udah silakan pakai data. Kamu menyangkal dia bukan omnipresent. Saya tidak akan menyangkal kalau kamu pakai data. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, di mana Tuhanmu? Di langit. Matius 18:19, oleh Bapakku yang di langit oranon. Atau Matius 9:239. Jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini. Hanya ada satu, dialah yang di langit. Terus maksudnya? Nah sekarang kata Yesus Tuhan itu di oranon. Kata kamu Tuhan di mana-mana. Mana datanya? Artinya kamu tidak percaya kalau Tuhan ada di mana-mana? Ya pakai data. Kalau misalnya ada? Ya silakan tampilkan. Berarti kalau ada datanya berarti Yesus bohong. Kan sudah jelas bahwa dia itu tidak bisa, dia kan berada, dia selalu. Ya sudah pakai data silakan. Menunjukkan eksistensinya di mana kita bisa lihat dia dengan. Silakan pakai data. Oh bentar dulu, kalau gitu saya buka data dulu ya. Ya silakan. Ya, itu kan jelas itu di dalam Matius misalnya atau Yesaya. Ya. Yesaya berapa? Biar Yesus itu nggak asal ngomong gitu loh. Masa Tuhannya di langit katanya. Silakan. Itu aja lah, yang paling gampang aja lah. Matius 18 ayat 20. Baca. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku di situ siapa? Ya. Siapa aku di situ? Aku ini siapa lagi kalau bukan Tuhan itu? Huruf besar itu aku di situ. Iya berarti Tuhan itu menurut Yesus di langit itu salah berarti. Ya. Berarti Matius 18:19, Matius 2:39 di langit kata Yesus. Gimana? Maksudnya gini loh, dimanapun 2 orang berkumpul. Kamu nggak percaya kalau dia juga. Maksudnya gini. Jadi tetap kata Yesus Tuhan itu di langit. Cuma dia walaupun kita berkumpul dimanapun, tetap dia tahu gitu loh. Makanya kalau dalam Islam itu gini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Gitu. Tidak perlu Tuhan itu ada di mana, tidak perlu. Yang penting Tuhan itu maha tahu sudah apa yang kita perbuat gitu loh. Justru itu maksudnya saya katakan dimanapun Tuhan itu ada, dia bisa berkenosis. Ya, Tuhan tapi di katanya sorga. Yesus ada di langit kan. Dalam hal ini dia bisa juga sama, dalam satu hakikat dia bisa ada di dunia dan di sorga. Dalam satu hakikat itu susah sih untuk dicerna oleh logika yang terbatas kita lah. Manusia kan. Kalau misalnya kita mengatakan hakikatnya Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Udah kembali lagi. Jadi tugas saya membantah pakai Bible nanti. Silakan apalagi tadi kalau kamu mentuhankan Yesus pakai Lukas 2 sudah saya bantah dengan Lukas 2:2-nya. Berarti jelas di situ Tuhan ada dua. Nah sekarang mau pakai ayat apa lagi? Silakan. Tuhan tidak dua. Nah terus Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Dia hanya dari Maria Magdalena sebagai orang tua dari Yesus itu di dunia itu dia menjalankan ritual Yahudi yang waktu itu setiap bayi harus diserahkan dulu. Mau ritual mau apapun ya tetap dia diserahkan kepada Tuhan. Itu prosesi manusia yang harus peduli. Maksudnya proses adat itu kalau bayinya biasa, bayi orang biasa, ini Tuhan yang lahir. Tidak masalah. Kalau saya yang lahir diserahkan kepada Tuhan, maklum karena saya bukan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan. Ini salah konsep. Dia sebagai manusia, kan bayi ini kan dia sebagai manusia juga. Natur insaninya di dalam Yesus ini sebagai Tuhan, dia harus mengikuti semua. Iya, harus mengikuti diserahkan kepada Tuhan. Oke. Oke, Yesus ini karena dia ikut tradisi, harus diserahkan kepada Tuhan juga gitu. Ya, memang harus seperti itu kan. Oke, Tuhan yang mana? Itu pengertian, itu memang seperti itu yang harus dilakukan. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi pada prinsipnya yang mereka lakukan adalah itu bagian daripada Yesus sendiri adalah bagian. Udah. Ayat itu. Bukan ya. Sekarang cari lagi ayatnya, silakan. Susah mau dicerna itu bagian itu. Ya udah silakan pakai ayat lagi apa lagi yang kamu bisa pertahankan sekiranya kamu bisa mentuhankan Yesus itu apa alasannya silakan. Ayat itu ambigu itu apa udah jelas itu ya silakan. Cari lagi. Ya kembali lagi kan kepada kenosis tadi bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Allah sendiri kan. Di mana datanya bagian itu? Mana lebih tinggi? Yesus dengan Allah mana lebih tinggi setara atau tidak? Kan tadi kan dibilang setara. Setara mana datanya? Di dalam Yohanes 13:16, Yohanes 14:28, Bapa lebih tinggi daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Dalam status apa dia berbicara itu? Loh, status dia kan memang anak manusia dia. Tenggelam. Sabar Pak, memang sulit Pak, memang sulit. Sabar ya Pak, sabar. Lanjut Pak. Ayo kawan, tap layar, kurang 10 menit ini. Mantap, tap yuk. Kita tembusin hari ini 500k, yuk Iwan bilang. Kita pertahanin ini saja Ustaz ya. Nambah lagi kah? Ya gak apa-apa, nanti lagi. Atau debat-debat muslim yang lain, Bang Moto kalau naik biar lanjut gak apa-apa. Saya istirahat nih, Mak. Siap. Yuk, di tap. Ayo. Gimana Pak? Masih belum menyerah?
Yang jelas itu pengertiannya tata ini nggak bisa. Kenapa tiba-tiba yang jelas Pak? Udah tahu nggak jelas barusan? Apa yang nggak jelas ini? Enggak Pak, gini loh, kalau berdiskusi itu pengertian konsep kenosis yang menggambarkan bahwa keilahian Allah dengan Yesus Kristus adalah setara. Itu yang tidak bisa diterima.